Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, client 4202 data dan hasil Smart PLS seperti ini. Nah, ketika dibuka nanti akan ada data seperti ini. Jadi di sini saya jelaskan dulu ya untuk pengujiannya. Jadi ada outer model 1. Outer model 1 di sini kita adalah mengeliminasi untuk loading ya, nilai loading ini yang di bawah 0,7. Nah, yang dua ini adalah hasil yang sudah dieliminasi. Jadi model yang kedua ini, model yang setelah eliminasi ini akan digunakan sampai dengan ke uji hipotesis penelitian seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk mengeliminasi konstruk yang tidak valid, nah, ini atau nilainya di bawah, loadingnya itu di bawah 0,7. Nah, sebelum kita melakukan analisis, jadi data ini kita buat dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, cara membuat CSV nya seperti ini ya. Nah, kita copy seperti ini, kita copy. Jadi copy itu ini ya, nama SM1 sampai dengan MP7 dan datanya seperti ini. Jadi untuk nomor dan nama variabel yang atas ini tidak usah, kita copy. Nah, kita buat file CSV nya seperti ini. Jadi untuk file CSV ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, setelah kita copy, kita paste seperti ini, kita hapus kuesionernya karena tidak digunakan. Nah, seperti ini ya. Lalu klik file, save as, browse. Lalu kita bisa beri nama file name, ini kita tulis saja adalah data CSV seperti itu. Nah, yang terpenting ini ya, untuk save as type kita klik, kita pilih ini CSV UTF-8. Nah, seperti itu. Nah, karena saya sudah buat, nanti bisa gunakan file CSV yang ini. Seperti itu ya untuk cara membuat file CSV nya. Setelah file CSV terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS nya. Ini ya, saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project. Nah, untuk nama bebas kita tulis seperti ini, create. Lalu ini import data file. Nah, kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya, kita masukkan ini CSV, open. Lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back. Lalu ini ya, kita create model. Nah, model tab kita klik, kita pilih PLSM, kemudian nama ini bebas saja. Klik save. Nah, lalu setelah seperti ini, kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS. Nah, kita masukkannya itu berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini ya. Contohnya SM1, kita tekan shift, kita klik SM6. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita tarik enter. Nanti kita beri nama ya. Yang penting kita masukkan dulu datanya. Nah, setelah seperti ini kita beri nama. Nah, contohnya ini ya, SM itu adalah sosial media. Nah, kita copy dulu ini supaya cepat ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini kita double klik, kita paste seperti ini. Nah, apply. Nah, seperti itu ya cara memberi namanya. Kita copy, paste, kita copy. Nah, setelah seperti ini lalu kita buat ya, kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis penelitian.
Nah, jika ingin mengubah posisi dari variable construct ini, yang kuning ini bisa menggunakan menu indikator. Nah, kita tinggal klik saja seperti ini, maka akan berpindah sesuai dengan arah panahnya. Kita geser. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita hubungkan variabel ini sesuai dengan hipotesis yang ada. Nah, sesuai dengan ini ya, hipotesis ini. Nah, kita klik ini, connect. Kita tarik garis seperti ini. Nah, kita save dulu ya. Nah, save. Kita save. Ini merupakan model yang pertama, PLS algorithm yang pertama, yang ini ya, yang masih lengkap. Nah, ini kita bisa back terlebih dahulu. Kita buat dua ya. Klik kanan, duplicate. Nah, kita di sini tulis eliminasi, karena nanti akan ada yang dieliminasi. Nah, kita pertama ini dulu, yang masih lengkap ini. Nah, kita uji PLS algorithm. Jadi PLS algorithm yang pertama itu hanya pada sampai di validitas dan reliabilitas saja. Nah, caranya seperti ini, klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai dari outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini outer loading ini masih ada yang di bawah 7 ya, ditandai dengan warna merah seperti ini. Kemudian kita lihat ini construct reliability and validity. Nah, untuk AVE ini merupakan construct validitas dari variabel laten. Kalau loading ini kan untuk variabel construct, validitas untuk variabel construct, dan untuk ini untuk yang laten. AVE ini untuk yang laten. Kemudian untuk reliabilitas kita lihat nilainya dari Kerbau Alpha dan composite reliability. Nah, ini sudah di atas 0,7 seluruhnya, maka ini dapat dikatakan reliable. AVE nya ini sudah, untuk yang variable laten ini sudah dikatakan valid. Namun untuk yang outer loading ini masih ada yang merah ya. Nah, ini harus kita eliminasi. Nah, kita eliminasinya itu dari mulai nilai yang terkecil terlebih dahulu. Nah, ini ya, kita eliminasi contohnya seperti ini. Nah, ini yang terkecil di sini adalah MB5. MB5 kita eliminasi. Nah, kita delete seperti ini, lalu kita rapikan ya. Lalu kita uji ulang. Oh, sorry. Jadi sorry, kita ulang dulu ya. Nah, ini yang contoh ini, yang pertama ini yang tanpa eliminasi ya. Ini kan masih penuh ya konstruknya. Nah, setelah dianalisis seperti ini, kita save dulu. Save. Nah, ini adalah kita tulis di sini PLS algorithm yang pertama. Create. Nah, kemudian jika kita pengen menge-save hasil outputnya ini di luar dari aplikasi Smart PLS, nah kalau ini kan masih di dalam Smart PLS. Nah, untuk yang di luar Smart PLS nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, bentuknya Excel. Nah, cara menge-save nya seperti ini, kita tinggal klik Excel seperti ini, lalu klik export. Nah, lalu bisa kita save seperti ini ya. Nah, tinggal kita klik save saja. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat sesuai dengan pengujiannya. Seperti itu ya untuk cara menge-save nya. Dan ini berlaku untuk semua pengujian lainnya. Nah, ini kan yang pertama ya. Yang pertama itu kan masih ada yang merah. Nah, ini ya. Kita eliminasi dari yang terkecil seperti tadi caranya. Nah, setelah kita eliminasi, nah ini kita contoh di sini ya. Cara eliminasi seperti ini. PLS algorithm calculation.
seperti ini. Tadi yang kita eliminasi adalah MB5, kita eliminasi delete seperti ini. MB5 kita klik, kita delete seperti ini. Nah, kita calculate pengujian ulang. MB4 BI4 ya. Ya, jadi intinya seperti itu ya untuk eliminasi. Jadi eliminasi itu mulai dari yang terkecil. Nah, setelah dieliminasi, misalkan ini sudah eliminasi ya, ini saya percepat untuk prosesnya. Nah, misalkan ini sudah kita eliminasi, ini ya, dengan menghapus nilai terkecil seperti tadi saya sudah contohkan. Nah, kita lakukan pengujian selanjutnya. Nah, kita lihat ini auto loading sudah hijau, kualitas reliabilitas sudah oke. Nah, selanjutnya di sini adalah pengujian discriminant validity menggunakan metode HTMT. Nah, untuk HTMT kita lihat nilainya dari sini, discriminant validity. Nah, ini HTMT-nya. Jadi untuk HTMT ini nilainya harus lebih kecil dari 0,9 atau toleransinya itu sampai dengan 1,00. Nah, ini ada yang lebih besar dari 0,9 ya, makanya warnanya itu merah. Namun ini sudah lebih kecil, masih lebih kecil dari 1, maka ini masih dalam batas toleransi. Jadi untuk discriminant validity ini masih masuk ke dalam kriteria ya, karena masih di bawah 1. Oke, selanjutnya adalah pengujian inner model. Yang pertama dilihat adalah nilai dari VIF atau collinearity assessment. Nah, VIF ini kita lihat nilainya dari sini. Nah, ini VIF ya. Kita lihat yang model matrix. Nah, VIF ini nilainya harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya lebih kecil dari 5 ya, maka tidak terjadi masalah pada multicollinearitas atau pada pengujian VIF-nya. Selanjutnya adalah ini coefficient of determination atau R-square. Nah, di sini kita lihat nilai R-square ini menunjukkan pengaruh besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, ini ya. Nah, nilainya ini dibentuk dari nilai sosial media dan beauty influencer. Nah, sosial media dan beauty influencer ini mempengaruhi sebesar 0,724 atau 72,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Seperti itu ya. Jadi minat beli adalah 0,672 atau 67,2%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, selanjutnya adalah Q kuadrat atau predictive relevance. Nanti saya lakukan ya. Kita ke ini dulu, ke F kuadrat. Nah, untuk F kuadrat ini, nah ini ya. Nah, ini menunjukkan sama ya seperti tadi, pengaruh variabel independen terhadap dependen, namun ini secara parsial atau secara individu. Nah, kita lihat nilainya itu dari sini. Nah, ini F square. Nah, ini nilainya kita lihat di list supaya lebih mudah. Nah, ini ya. Jadi beauty influencer terhadap kepercayaan pelanggan, nilai F square-nya adalah 0,410. Nah, kita lihat di sini 0,410 ini berada dalam kategori besar ya. Nah, ini kita lihat kriterianya dari sini. Oke, selanjutnya ini pengujian Q kuadrat. Caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah, ini ya, kita lihat nilai dari construct cross validated redundancy. Nah, inilah nilai Q square-nya.
Nah, untuk kepercayaan pelanggan nilai key-nya adalah 0,378, minat beli 0,338. Lihat di sini untuk kriterianya. Jadi untuk kepercayaan pelanggan ini memiliki relevansi prediktif yang besar ya, karena nilainya 0,378 ini lebih besar dari 0,35. Minat beli juga sama ya, lebih besar juga. Nah, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Nah, ini adalah untuk uji hipotesisnya. Nah, kita lihat di sini 4 koefisien. Nah, ini adalah uji hipotesis langsung. Nah, ini 4 koefisien ini ya. Nah, ini adalah uji hipotesis untuk pengaruh langsung. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan adalah nilai dari original sample dan p-value. Ya, original sample dan p-value. Jadi original sample ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif, sedangkan p-value ini menunjukkan pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, untuk p-value ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan pengaruhnya signifikan atau hipotesis diterima, sedangkan original sample ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, kalau misalkan negatif, di sini ada tandanya negatif di depan ini, maka di sini seluruhnya pengaruhnya positif. Nah, seperti ini contohnya. Beauty influencer terhadap kepercayaan pelanggan memiliki pengaruh positif signifikan. Beauty influencer terhadap minat beli memiliki pengaruh positif tidak signifikan karena ini lebih besar dari 0,5. Nah, selanjutnya untuk pengaruh yang tidak langsung atau melalui variabel mediasi, kita lihat di sini. Specific indirect effect. Nah, ini adalah pengaruh mediasinya. Jadi yang dimediasi oleh variabel kepercayaan pelanggan. Nah, kita lihat di sini seluruhnya memiliki pengaruh yang positif ya. Jadi dengan adanya kepercayaan pelanggan ini memediasi hubungan antara sosial media dan minat beli positif signifikan. Variabel kepercayaan pelanggan ini mampu memediasi pengaruh dari sosial media ke minat beli. Juga dengan beauty influencer. Ya, seperti untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.